Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Naddarallahu mar'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mensubscribe channel ini, lalu membagikannya kepada orang lain. Allah jadikan orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, bab keutamaan nama Allah yang agung atau Al-Asma Al-A'zam. Hadis nomor 1032. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ismullahil a'zamu fi hatainil ayataini. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wa Fatihati Ali Imran alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya hadis nomor 1032. Nama Allah yang agung berada dalam dua ayat ini. Yang pertama ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan yang kedua pada potongan ayat alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa nama Allah yang agung itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 163 dan juga dalam permulaan surat Ali Imran. Mana buktinya? Buktinya yaitu lafal wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, yaitu lafal la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan yang kedua yaitu lafal alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, dari kedua ayat ini maka terdapat di sana itu 5 asma Allah. Yang pertama lafal Allah, yang kedua lafal Ar-Rahman, yang ketiga lafal Ar-Rahim, dan yang keempat lafal Al-Hayyu, yang kelima lafal Al-Qayyum. Kaum muslimin rahimakumullah, begini. Tentu setiap orang memahami nama Allah yang agung itu sendiri-sendiri, tergantung kadar kepahaman yang diberikan Allah kepada mereka. Ada yang memahami asma Allah yang agung ini sebagai media untuk berdoa, minta terus kepada Allah dengan asma yang agung. Baik apa tidak? Baik. Kemudian ada orang yang memahami nama Allah yang agung ini sebagai media pengobatan, digunakan untuk jampe-jampe terus orang mereka. Baik atau tidak baik? Baik. Namanya juga berobat dengan asma Allah asal sesuai tata caranya benar. Tetapi jangan sampai lupa bahwa asma-asma Allah semacam ini harus selalu ada di dalam diri kita untuk menjamin keselamatan dan keamanan diri kita di dunia maupun di akhirat. Dalilnya mana? Nah, tentu Anda hafal semua sebuah doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tidak ada yang membahayakan baik di langit maupun di bumi bersama asma. Begitupun kita, kalau kita membaca asma Allah yang mana saja, apalagi asma Allah yang agung seperti lafal la ilaha illa huwar rahmanur rahim, aman.
Ba di sini kan bisa bermakna sababiyah, sebab, atau bisa bermakna dengan, dan lain. Asma Allah ada di mana? Tentu bagi sebagian orang yang masih dangkal itu asma Allah hanya ada di lesan saja. Bismillah itu kan hanya di lesan. Tapi kalau yang dalam sedikit ada di otak mereka. Oh, asma Allah la ilaha illa huwa rahmanur rahim, artinya ini terus di kepala mereka. Kalau yang dalam lagi ada di dalam hati dia. Oh, asma Allah la ilaha illa huwa rahmanur rahim, maksudnya ini terus. Selama kita bersama asma Allah, kita akan aman dari segala hal baik di langit maupun di bumi. Itu kalau yang konteksnya masih di dunia. Kalau yang konteksnya sudah di alam kubur atau di alam akhirat juga sama. Kita ingat kalau setiap habis sholat itu kan suka zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau yang zikir, kalau yang bidahin nggak pernah nih bakal membaca lafal ini. Suka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dilanjutkan kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu minal aminin. Yaitu kita bersama kalimat atau bersama asma Allah atau bersama asma Allah yang agung kita hidup, bersama asma Allah yang agung kita meninggal, dan bersama asma Allah yang agung kita akan dibangkitkan lagi, insya Allah masuk golongan orang-orang yang beriman. Jelas ya? Ya. Itu jadi satu. Jadi asma Allah al-azam ini jangan hanya dijadikan media untuk berdoa walaupun itu baik, jangan hanya dijadikan media untuk pengobatan walaupun itu baik, tetapi harus melekat di dalam lisan kita, berada di dalam otak kita, berada di dalam hati kita, berada di dalam setiap perilaku kita. Tentu asmanya banyak. Misalnya kalau mau melakukan sesuatu baca bismillah, itu kan dengan asma Allah. Terus nanti setelah melakukan sesuatu kemudian mengucapkan alhamdulillah, itu kan bersama asma Allah lagi. Jadi kita hidup selama 24 jam dari asma Allah yang satu ke asma Allah yang lain, sehingga udah diri kita itu terbentengin. Setan takut, apalagi jin ngapret. Begitu kira-kira kalau kita bersama asma. Tapi ada sebagian orang yang asma Allah itu tidak ada dimanapun di dalam diri dia. Di dalam lisannya dicek nggak ada, di dalam otaknya nggak ada, di dalam hatinya nggak ada. Mungkin di dalam lisannya yang ada lagu-lagu tertentu, di dalam otaknya dicek yang ada lagu-lagu tertentu, di dalam hatinya dicek yang ada lagu-lagu tertentu, dalam badannya nggak ada. Nah kalau yang begitu kan kosong dari asma Allah. Tapi insya Allah semua umat Islam itu tidak begitu. Minimal kalau dia umat Islam pasti ada asma Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas ya? Nah contoh lagi nih, kalau asma Allah itu kalau setiap pagi kita kan biasa membaca tasbih Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilai kan wa ilaihin nusyur, itu atau kak lupa. Dengan jelas pagi-pagi kita bersama asma Allah, nanti sore bersama asma Allah, kita hidup bersama asma Allah, meninggal bersama asma Allah, dan kita kembali kepada Allah. Terus apa yang masalah kalau orang sudah seperti itu mengucapkan, memahami, lalu mewujudkannya dalam perilaku? Tetapi kebanyakan kan ada yang mungkin nggak baca doa itu, ada yang baca doa itu maknanya nggak tahu, ada yang maknanya tahu tetapi pemahamannya nggak sampai, ada yang pemahamannya sampai tetapi artinya masih tertutup, ada yang hatinya masih tertutup, dan terus. Sehingga kita harus terus belajar. Ketika mulut kita mengucapkan Allahumma bika asbahna, betul-betul bersama Allah itu dia paham, oh bersama hukum Allah misalnya, oh bersama perlindungan dari Allah, oh bersama dari rezeki Allah. Sehingga dia itu jadi orang yang connect lah, ada hubungan antara dia dengan Allah. Tentu hubungan ini bermacam-macam. Ada yang berhubungan melalui jalur ilmunya, ada yang berhubungan melalui jalur amalnya, ada yang berhubungan melalui jalur hatinya,
ada yang berhubungan melalui jalur otaknya, macam-macam lah. Begitu kan? Karena setiap orang diberi sedikit tentang ma'rifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diberi lebih banyak, tentu lebih banyak. Sudah jelas ya? Asma Allah yang agung, kira-kira begitu pemaknaan yang betul, pemaknaan asma Allah yang agung yang membuat kita ma'rifatullah, yang membuat kita lebih bertauhid kepada Allah, bukan pemahaman yang rata-rata lah, kira-kira begitu. Kalau orang yang rata-rata kan, oh asma Allah yang agung ini faidahnya untuk anu itu juga bagus, kira-kira begitu. Tingkatkan sedikit lagi. Nah kemudian yang asma Allah juga sebelum tidur, kita biasa membaca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut, yang pendek. Bismika, dengan asmamu ya Allah aku hidup, wa amut, dan aku mati atau aku tidur. Jadi dia terjaga bersama siapa? Bersama Allah. Dia tidur bersama siapa? Bersama Allah. Dia meninggal bersama siapa? Bersama Allah. Sehingga ya udah aman. Dia menjadi orang yang ma'rifatullah 24 jam full bersama Allah Subhanahu wa taala. Tentu kebersamaan di sini oleh ulama ahli sunnah wal jamaah harus ditawil. Bersama maksudnya itu bersama ridho Allah, bersama dengan rahmat Allah. Maksudnya gimana? Ya, ketika kita mau tidur membaca doa itu kan kita mendapat hidayah. Hidayah apa? Hidayah untuk membaca doa. Ketika kita mau tidur membaca doa itu kan kita mendapatkan ridho Allah. Ridho apa? Ridho karena kita beribadah. Rupanya apa? Doa kepada Allah. Ya udah beres. Menjadi orang Islam itu segampang itu. Mengucapkan lafal-lafal kalimat-kalimat saja asal tahu membuat kita ma'rifatullah. Allahumma amin. Kita ulangi hadisnya ya. Hadis nomor 1032, kitab Al-Jami' As-Shahih itu Ismullahil A'zam fi hatainil ayataini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang kedua pada pembukaan surat Al-Imran yaitu Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sehingga yang ingin saya tekankan pada pertemuan kali ini bahwa kita sebagai umat Islam harus pede mengatakan saya bersama rahmat Allah, saya bersama ridho Allah. Atau bagi orang-orang yang sudah aman dari mutasabbih bisa mengatakan saya bersama Allah. Buktinya apa? Ketika pagi membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur misalnya. Buktinya apa? Buktinya lisannya itu mengucapkan kalimat-kalimat al-asma al-azam misalnya dan lain-lain dan lain. Jangan sampai kita minder. Kalau kita minder langsung itu digeser sama setan keimanannya, kan begitu. Mudah bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.